Agil menunggu di parkiran mobil sudah hampir 1 jam. Dia merasa bete menunggu Mbak Sherly di tempat parkir. Lama banget sih. Ngapain aja dia di dalam? Jadi penasaran. Ketus Agil, ia beranjak dari parkiran menuju pintu masuk Mall Grand Indonesia. Kemudian Agil menaiki eskalator ke lantai 2. Di mana ya Mbak Sherly? Gumam Agil memperhatikan di sekelilingnya. Pas mata Agil lagi melirik ke arah toko sepatu, ia melihat Mbak Sherly lagi sama pacarnya. Pantas saja lama, ternyata lagi jalan sama cowok. Ketus Agil, ia mencoba mendekati posisi Mbak Sherly dengan sangat hati-hati karena takut ketahuan. Pas cowok itu membalikkan badannya, ternyata si Viko, mantannya Priska, yang tempo hari pernah berantem sama Agil. Viko, ngapain dia jalan sama Mbak Sherly? Cicit Agil. Ia lagi ngumpet di balik baju dan memperhatikan mereka dari jarak 5 meter. Sedikit info, Mbak Sherly bisa dikenal sama Viko itu lewat media sosialnya. Ia jauh-jauh dari kota ke Jakarta hanya untuk bertemu dengan Viko. Sherly, aku gak bawa dompet nih. Boleh gak kamu yang bayarin dulu sepatunya? Rengek Viko, ia berniat morotin Sherly, orang yang baru dia kenal. Iya deh, aku yang bayarin sepatu kamu, sahut Mbak Sherly dengan polosnya. Ia mau aja dibohongin sama Viko, cowok tukang tipu dan playboy. Percakapan mereka berdua terdengar oleh Agil. Sontak Agil mau beraksi dan mencegah Mbak Sherly untuk segera menjauh dari Viko. Namun setelah ia pikir-pikir, pasti Mbak Sherly gak percaya. Agil sadar bahwa ia seorang sopir, bukan siapa-siapanya Mbak Sherly. Lalu Agil mengurungkan niatnya dan bergegas balik lagi ke parkiran mobil. Tidak lama kemudian Mbak Sherly bersama Viko keluar dari mall tersebut. Viko hari ini menang banyak. Ia habis dibelanjain sepatu, kaos, celana, totalnya habis 10 juta yang Mbak Sherly keluarin mentraktir si Viko. Makasih ya Sher, nanti pasti aku ganti uang kamu, ucap Viko dengan janji manis yang berbusa di mulutnya. Sama-sama Vik. Oh ya, aku lanjut pulang ya. Kasihan supirku udah nunggu lama di parkiran, sahut Mbak Sherly. Ia berniat mau menghubungi Agil. Sebentar Sher, kamu pegang uang cash nggak 1 juta? Soalnya kartu ATM-ku keblokir, jadinya nggak bisa ngambil uang. Rengek Viko berharap dikasihani oleh Mbak Sherly. Ada nih, Mbak Sherly dengan polosnya ngasih uang 1 juta ke Viko. Ia sudah tersihir dengan rayuan mautnya si Viko. Duh, makasih ya Sher, nanti aku pasti ganti kok setelah kartu ATM-ku dibenerin. Mereka pun berpisah dengan begitu aja. Viko udah berhasil morotin Mbak Sherly.
Sementara itu Mbak Sherly mencoba menelpon Agil. "Mas, aku udah di depan mall nih, cepet kesini ya," ucap Mbak Sherly di dalam teleponnya. Agil pun segera meluncur membawa mobilnya ke depan pintu masuk mall. Seperti biasa, Agil membuka pintu mobil untuk Mbak Sherly masuk. "Maaf ya mas, nungguin aku lama banget," ujar Mbak Sherly. Ia melirik ke arah Agil yang sedang mengemudi. "Gak apa-apa Mbak Sherly, udah kewajiban saya sebagai supir," sahut Agil menoleh ke belakang sebentar. "Ngomong-ngomong, mau lanjut kemana nih Mbak Sherly?" tanya Agil di tengah perjalanan. "Balik aja mas ke hotel, lagian udah mau sore. Besok lagi ya anterin aku jalan-jalan," jawab Mas Sherly sambil mainin HP. Diduga ia lagi asik chattingan sama si Viko. Setibanya di hotel, Agil langsung menghubungi Priska. Ia udah janjian mau ketemu membahas soal ayahnya yang tadi pagi sempat tertunda. "Bu Priska, sekarang saya sudah di hotel," isi chat Agil yang dikirim ke Priska. Selang beberapa menit, Priska pun membalas chat dari Agil dan menyuruhnya untuk menunggu di depan hotel setelah pulang kerja. "Gil, habis dari mana barusan sama Mbak Sherly?" tanya Pak Arif yang baru pulang mengantar Pak Agung. "Habis dari mall Pak D," sahut Agil sembari membersihkan kembali mobil yang habis dipakainya. "Ngasih uang tips enggak?" gurau Pak Agil yang menepuk bahu Agil. "Boro-boro Pak D, los dol." "Belum rezekinya Gil. Nih buat beli gorengan di depan." Pak Arif ngasih uang 10.000, soalnya dia habis dikasih uang rokok sama Pak Agung 30.000. Kebetulan hari itu Agil hanya mempunyai uang 10.000 yang sudah lecet di dompetnya. Itu pun untuk pulang dia naik angkot. Jadi pas dikasih uang 10.000 sama Pak Arif, Agil sangat bersyukur banget. Emang rezeki mah dari siapa aja datangnya, gumam Agil. Ia sekarang lagi di loker siap-siap ganti baju mau pulang. Agil menunggu Priska di depan hotel tempat bekerja sesuai dengan janjinya. Sambil nunggu Priska datang, Agil mampir dulu di tukang gorengan langganannya. "Empok, gorengannya 5.000, ucap Agil mengeluarkan uang dari saku celananya. "Ya ambil aja, baru pulang tah?" sahut Pok Lela penjual gorengan. "Iya Mpok." Agil dengan lahapnya menyantap gorengan dibarengi dengan bacang isi kacang. Setelah nunggu 30 menit di warung gorengan, tidak lama berselang Priska datang dan nyuruh Agil untuk cepat masuk ke dalam mobilnya. "Mau saya supirin Bu?" tanya Agil di dalam mobil. "Boleh deh." Mereka bertukaran tempat duduk dan langsung mencari tempat yang asik buat mereka ngobrol, mencurahkan isi hatinya. "Gimana kalau kita ke taman aja Gil? Setahu aku di dekat tempat kos kamu ada tempat yang lumayan nyaman," celetuk Priska sambil mengarahkan jalan menuju taman tersebut. "Mau ngapain Bu Priska ngajak aku ke taman?" gumam Agil sedikit heran. Tidak lama kemudian, Agil bersama Priska sudah tiba di taman yang dimaksud. Suasananya cukup nyaman, banyak tumbuhan hijau di sekelilingnya, apalagi ada air mancur di tengah taman dan terdengar suara burung kerucuk
lagi mengisap sari madu dari bunga yang tumbuh di sekeliling taman. Kemudian mereka segera nyari tempat duduk di dekat pohon yang rindang, lalu mulai bercengkrama. "Sejuk kan tempatnya?" ucap Rizka menghela nafas lega. Ia suka main ke taman hanya melepas penat dan rasa jenuh. "Banget, Bu. Baru tahu loh di dekat kosan saya ada taman seindah ini," seru Agil sambil melihat di sekitarnya penuh dengan dedaunan hijau. "Menurutku taman itu menjadi tempat yang paling nyaman untuk disinggahi. Kadang aku kalau lagi bad mood suka menyempatkan diri main ke taman. Biasanya langsung plong keresahan kita tuh, Gil," ucap Rizka menghela nafas panjang. Ia menghirup udara dengan begitu lepas. "Tapi menurutku lebih indah main ke pegunungan, Bu, atau ke puncak. Kerasa banget suasananya. Apalagi kalau mau senja," sahut Agil. Ia sering main ke gunung. Soalnya di kampung Agil lumayan dekat jaraknya untuk bisa main ke gunung. "Ya kan di Jakarta mana ada gunung, Gil. Palingan ke puncak Bogor," timpal Priska melirik ke arah Agil. Priska pun langsung membuka pokok pembicaraannya kepada Agil. Ia mau melanjutkan ucapannya yang tadi pagi.